Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya kita melihat kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari yang dahulu hingga nanti pada hari kiamat, kita dapat menyaksikan di antara sifat buruk manusia adalah mereka sangat amat rakus dan tamak terhadap kekuasaan dan jabatan. Tidaklah kita lihat bagaimana Persia dan Romawi dahulu berperang. Di antara sebabnya adalah karena mereka berebut kekuasaan dan jabatan. Kita lihat salah seorang pemimpin, Harun ar-Rasyid, memiliki dua putra. Yang pertama Al-Ma'mun dan Al-Amin. Yang mana Al-Ma'mun ini membunuh Al-Amin, saudaranya sendiri. Karena apa? Salah satunya adalah karena kekuasaan dan jabatan. Itulah jabatan dan kekuasaan membuat lupa akan saudaranya. Seorang muslim lupa bahwa darah dan kehormatan bagi muslim yang lainnya haram untuk ditumpahkan dan haram untuk direndahkan. Namunlah itu ma'asyiral muslimin yang terjadi. Jabatan dan kekuasaan membuat manusia terkadang menerjang batasan-batasan yang Allah tetapkan untuknya. Terkadang ia rela melakukan praktek sogok menyogok, suap menyuap. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama keduanya masuk ke dalam neraka. Dan kita saksikan saat ini bagaimana kaum muslimin, manusia saat ini mereka ambisius, sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan. Maka ma'asyiral muslimin, tahukah bahwasanya jabatan itu adalah amanah sekaligus musibah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan ribuan abad yang lalu sudah menasihatkan kepada kita bahwasanya beliau mengatakan innakum satahrisuna 'alal imarata wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian betul-betul akan menjadi orang yang ambisi dalam mencari kekuasaan dan jabatan. Padahal jabatan dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan yang sangat mendalam pada hari kiamat kelak. Dan jabatan adalah amanah sekaligus musibah. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقنا عليها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami tawarkan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Makhluk Allah yang besar-besar semua itu menolak. Mereka merasa keberatan untuk memikul amanah itu, sehingga diterimalah amanah itu, dipikulah amanah itu oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang zalum, banyak melakukan kezaliman, dan jahul itu orang yang banyak melakukan kejahilan atau sangat bodoh. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwasanya mereka zalim. Ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan, mereka berkhianat atas kekuasaannya. Dan mereka tidak tahu, jahil. Kenapa? Karena kekuasaan adalah musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, tidakkah kita boleh untuk mencalonkan diri mencari kekuasaan? Kenapa Islam melarang untuk seorang berebut untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan? Di antara jawaban yang pertama adalah karena sesungguhnya orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan, mereka bukanlah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang perindu kampung akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada." Itulah negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala yang kami siapkan, kami berikan kepada mereka orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi ini dan tidak pula menginginkan kerusakan. Kata tafsir para ulama, di antara makna uluwan fil ardi adalah talabur riasah inda salatin wal muluk. Mereka orang yang senantiasa mendatangi penguasa dan para raja untuk mendapatkan kekuasaan. Ini sebab yang pertama.
Yang kedua, kenapa kita dilarang untuk ambisi dan rakus tamak terhadap kekuasaan dan jabatan? Karena sesungguhnya kita dilarang meminta hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tas'alil imarata." Jangan kamu meminta jabatan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Sesungguhnya jika engkau mendapatkan kekuasaan dan jabatan bukan karena meminta, maka Allah akan tolong dirimu untuk mengemban kekuasaan tersebut. Fa innaka in u'titaha min an mas'alatin wukilta ilaiha. Apabila engkau mendapatkan jabatan karena engkau mencarinya, engkau mengharapkannya, maka Allah akan serahkan semuanya urusan kepadamu, Allah tidak akan tolongnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita dilarang untuk mencari jabatan? Kita dilarang untuk ambisius, tamak dan rakus terhadap kekuasaan. Karena Rasulullah SAW tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang memintanya sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan, "Inna la nuwalli hada amal ala ahadin sa'alahu aw ahadin harasa alaih." Sesungguhnya saya tidak akan pernah memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau kepada orang yang ambisi untuk mendapatkannya. Maka ma'asyiral muslimin, inilah larangan sebagai seorang muslim untuk bersemangat ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa seorang muslim dilarang untuk tamak dan rakus terhadap kekuasaan dan jabatan? Karena sesungguhnya jabatan itu adalah penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Sebagaimana hadis tadi Rasulullah menyebutkan, "Innakum satahrisuna 'alal imarata wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan, saling berebut. Dan sesungguhnya kekuasaan itu dan jabatan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Dan padahal jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan yang sangat mendalam. Tidaklah kita takut ma'asyiral muslimin jika jabatan yang kita pegang, yang kita amanah, yang kita mendapatkan amanah dari itu ternyata menjadi kehinaan bagi dirinya pada hari kiamat. Kemudian juga kenapa kita dilarang untuk rakus dan tamak atau mencalonkan diri sebagai seorang untuk mendapatkan jabatan? Karena sesungguhnya kekuasaan dan jabatan itu adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Wal imamu ra'in. Dan sesungguhnya pemimpin, penguasa, seorang raja, seorang presiden, seorang bupati, apapun dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Warrijalu ra'in ala ahli baitihi. Dan suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka ma'asyiral muslimin, kekuasaan dan jabatan yang diperoleh oleh seorang seharusnya menjadikan dia takut kepada Allah, karena akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Lihatlah para salaf terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ia menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan, "Lau anna syatan au jamalan halaka bi syattil furat la khasyitu an yas'alani Allahu anhu." Jika seandainya ada seekor domba mati karena sia-sia di tepi sungai Efrat, saya takut dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hal itu. Ini hanyalah seekor domba. Bagaimana kalau yang diurus adalah jutaan manusia? Satu orang mati, dua orang mati, satu orang kelaparan, satu rumah tangga kelaparan, satu rumah tangga dizolimi orang lain. Bagaimana dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika jutaan manusia itu menuntut di hadapan Allah? Apa yang dia banggakan? Apa yang dia ambisikan? Lihatlah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, tatkala beliau diangkat menjadi pemimpin,
beliau beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau beristirja? Karena dia sadar, dia mengerti bahwasanya kekuasaan, jabatan, kepemimpinan adalah musibah sebagaimana musibah-musibah yang lain. Namun sungguh sangat sayang, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti. Bahkan yang lebih parahnya, jika seorang wanita mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, padahal fitrah bagi seorang wanita, dia dipimpin oleh suaminya, dipimpin oleh laki-laki. Sebagaimana Allah mengatakan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Sungguh sangat aneh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat yang buruk ini, rakus dan tamak terhadap kepemimpinan dan jabatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, wajib bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan bagi bangsa ini pemimpin yang baik, pemimpin yang menghantarkan rakyatnya kepada kebaikan, pemimpin yang menghantarkan rakyatnya untuk senantiasa taat bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dan menjauhi maksiat-maksiat yang lain. Pemimpin yang soleh. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, bahwa pemimpin yang soleh bukan muncul dengan sendirinya, tapi pemimpin soleh adalah gambaran, cerminan bagi rakyat yang soleh. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana itu kondisi kalian, itulah pemimpin kalian. Jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang baik jika praktek kesyirikan, kemaksiatan masih tersebar di mana-mana. Maka marilah tugas kita sebagai rakyat menjadi rakyat yang baik, menjadi rakyat yang soleh. Dengan kesolehannya, dengan kebaikannya, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik dan pemimpin yang soleh. Terlebih lagi saat ini musim-musim politik, banyak orang bertanya-tanya harus bagaimana. Nanti kalau si fulan jadi akan seperti ini, akan seperti ini. Banyak ketakutan-ketakutan yang tidak pasti. Sampai ada yang masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam politik, sehingga dia mencalonkan dirinya, sehingga dia juga akhirnya mengikuti gaya-gaya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, camkan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah ya Allah Subhanahu wa taala, Engkaulah Rabb yang memiliki kekuasaan, Engkaulah yang memiliki kerajaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau menghinakan orang yang Kau kehendaki, dan Engkau memuliakan orang yang Kau kehendaki. Segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Bagaimana kondisi kita saat ini, itulah pemimpinnya yang akan memimpin kita. Maka mari kita sama-sama menjadi hamba yang baik. Sesungguhnya segala sesuatunya itu kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang soleh, yang baik, yang dapat membantu rakyatnya taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.